Kau hianati aku, ku ambil pamanmu. Karya Alvaro Zian, bab 114, sadar. Aku berangkat sayang, ujar Haikal mencium pipi April yang masih terbaring ditutupi selimut tebalnya. Semalam mereka melakukan ritual suami istrinya hingga larut malam membuat April kelelahan. Beruntung Satria dan Vino diantar sekolah dengan Haikal, dan siang nanti Fajar yang akan menjemputnya. Haikal berpikir dia harus benar-benar mencari pembantu untuk April. Kasihan jika harus menerus istrinya itu mengurusi rumah dan anak-anak. Kamu pulang malam ini, Mas? Tanya April, pertanyaan yang aneh kedengarannya untuk sepasang suami istri, tapi itulah yang terjadi beberapa hari ini. Haikal tak pulang karena menunggu mamanya di rumah sakit. Jika kondisi mama membaik, aku akan segera pulang. Jawab Haikal mengusap lembut kepala April. April menghela nafas panjang, seperti sudah terbiasa ditinggal Haikal. Sebenarnya ingin mengatakan kalau aku sulit tidur tanpa kamu. Tapi April masih bisa mengerti dengan keadaan saat ini. Haikal tahu kalau April mungkin keberatan dengan dia yang selalu di rumah sakit. Tapi mau bagaimana lagi, semua ini terjadi karena Haikal. Jadi Haikal harus ikut bertanggung jawab atas mamanya. Setelah pamit, Haikal segera keluar kamar dan mengajak anak-anaknya untuk berangkat ke sekolah. Sementara itu di sisi lain, sayang, pulang nanti aku mampir dulu ke rumah sakit melihat keadaan Mbak Fatma. Kalau kamu mengantuk, tidur duluan saja, ya. Jangan menungguku, ujar Nemian diangguki Adel. Anak-anak papa, jangan lupa jaga mama di rumah ya. Jangan rewel dan membuat mama kesulitan, pesan Demian pada dua buah hatinya ini sebelum berangkat. Hati-hati di jalan, Pa. Jangan ngebut-ngebut. Selesai urusannya langsung pulang, ucap Adel saat Demian mencium mereka bergantian. Ritual setiap saat jika Demian hendak pergi, keluarga yang sangat hangat dan penuh kebahagiaan membuat Adel selalu bersyukur. Ada mereka yang menemani hari-harinya sebagai yatim piatu. Adel membawa si kembar kembali masuk ke dalam rumah setelah mengantarkan suaminya pergi bekerja. Pa, bagaimana kondisi mama? Tanya Haikal sedikit tergesa-gesa saat mendapatkan kabar dari papanya kalau mamanya sudah sadar. Sedang diperiksa dokter di dalam, mama sudah sadar, Kal. Alhamdulillah, saut Haikal bahagia. Ayah dan anak ini menunggu dokter memeriksa di dalam. Tak berapa lama dokter keluar dan memanggil Pak Heru ke ruangannya, sedangkan Haikal masuk ke dalam menemani sang mama. Ma, panggil Haikal tersenyum kecil dan mendekat. Kal, mama. Ma, tidak usah banyak bicara. Kondisi mama belum pulih betul, istirahat saja dulu ya, Ma. Aku ada di sini menemani mama. Ucap Haikal mendekat dan mengusap lembut kepala mamanya, membuat Bu Fatma menangis. Maafkan mama, Kal. Isak Bu Fatma pelan. Shh, jangan bahas lagi, Ma. Aku ingin mama segera sembuh. Tapi, mama bersalah padamu, Kal. Mama egois. Mama selalu memaksakan kehendak mama, Nak. Ibu macam apa mama ini? Haikal mengusap air mata mamanya ini. Selama ini dia sudah cukup berbakti pada perempuan di hadapannya ini. Tak pernah Haikal membantah sekalipun, tapi dia malah menjadi-jadi mendominasi Haikal. Haikal hanya berharap suatu hari keajaiban datang dan merubah sikap mamanya. Dan pada akhirnya Tuhan menjawab semua doa Haikal, tapi dengan cara yang sedikit berbeda. Syukurlah kalau mama sudah mengerti, aku tak bermaksud menyakiti mama. Tapi aku benar-benar mencintai istriku, Ma. Di mana istrimu? Di rumah dia mengurusi Satria dan Vino. Vino? Iya, Vino anak sambungku, Ma. Sama besar dengan Satria. Pak Heru masuk ke dalam ruangan dengan wajah lesu membuat Haikal tahu pasti ada yang tidak beres. Tapi Haikal berusaha menyembunyikannya, takut Bu Fatma malah kepikiran. Pa, kapan kita pulang? Mama tidak betah di sini. Ma, sembuh dulu ya, nanti kita pulang. Jawab Pak Heru. Mama tidak mau ruangan ini, nanti kita cari ruangan lain ya. Ujuk Haikal. Bu Fatma merasa takut melihat banyaknya alat-alat medis di tubuhnya, membuatnya gak bisa bergerak bebas. Nanti diurus Haikal ya, Ma. Sehatkan dulu kondisinya, ujar Pak Heru. Fajar. Tiba-tiba Bu Fatma teringat Fajar. Fajar di kantor, Ma. Mama tahu siapa yang membantu Mama kemarin. Anita, calonnya Fajar. Jelas Pak Heru membuat Bu Fatma malah menangis. Dulu dia tak setuju Fajar dengan Anita. Tapi Fajar membangkang berbeda dengan Haikal yang selalu menurut kemauannya. Tapi malah calon Fajar yang menyelamatkannya. Bagaimana keadaannya, Pak? Alhamdulillah baik-baik saja. Hanya luka ringan. Mama ingin bertemu Anita untuk mengucapkan terima kasih.
dan bertemu istrimu, Kal. Iya, nanti aku bawa dia kemari, Mah. Jawab Haikal tersenyum manis, ternyata di balik musibah yang terjadi ada hikmahnya juga. Pak Heru tersenyum kecil melihat perubahan istrinya, tapi hatinya masih mengganjal karena ucapan sang dokter tadi, kalau keadaan Bu Fatma sedikit memburuk di bagian kaki. Dokter tak bisa menjamin Bu Fatma bisa berjalan lagi, karena hantaman kuat di kakinya. Bersambung.